Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, warga GKI dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Waskito pada pagi hari ini mengajak kita untuk memulai hari dengan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan Roh Kudus untuk bisa memahami apa kehendak Sang Bapa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Arahkanlah kami untuk terus tertuju pada orientasi yang benar. Di masa Prapaskah ini Tuhan, biarlah kami semua beroleh kekuatan hikmat dari sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang ditulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-14. Filipi pasal 3 ayat 7-14 berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Maka yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah menjadi sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi yang ada di dalam Kristus Yesus. Minggu lalu seorang kolega saya merasa sangat bangga atas prestasi cum laude yang berhasil diraih oleh anak perempuannya di jenjang sarjana. Nah, baik si anak maupun orang tua sama-sama bersyukur atas prestasi gemilang dan hasil kerja keras mereka yang tidak sia-sia. Selamat ya untuk saudara. Nah, pada saat yang sama saya segera merenung. Kira-kira berapa lamakah usia kebanggaan atas pencapaian yang telah kita berhasil raih? Berapa detik? Atau berapa menit? Mungkin berapa jam? Atau bisa juga sehari? Biasanya, kebanggaan atas prestasi itu tidak akan lama, sebab setiap sensasi atas hal yang baru segera akan berlalu, dan akan menjadi terasa biasa pada menit berikutnya. Nah, setiap orang tentu merasa bangga atas prestasi yang berhasil diraihnya. Entah itu prestasi mewujud dalam bentuk suatu jabatan tertentu, kekuatan finansial tertentu, atau sejumlah kekuasaan tertentu. Nah, rasa puas akan pencapaian itu rupa-rupanya umurnya hanya singkat, bahkan sangat singkat. Seperti uap air yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap. Itulah mengapa orang berupaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dia miliki di masa lalu dengan berbagai upaya termasuk korupsi. Bukannya saya iri atas kesuksesan orang lain, tetapi firman Tuhan hari ini menyadarkan saya bahwa dalam segala hal, bahkan dalam hal menderita pun, orang juga bisa memamerkan derajat kesusahannya. Lucu ya? Suatu kali, saya pernah juga menengok seorang anggota jemaat yang baru saja melahirkan. Beliau bercerita dengan sangat antusias dan berapi-api. Pak Waskito,
Proses kelahiran ini sungguh panjang dan menyesakkan. Setelah hari perkiraan lahir yang sudah lama dinanti, akhirnya si ibu harus menerima perlakuan pacu kelahiran. Setelah sekitar 6 jam, si ibu mengerang kesakitan karena suntik pacu kelahiran. Akhirnya sang dokter memutuskan untuk mengeluarkan sang jabang bayi dengan metode koop atau penyedotan. Nah, upaya medis tentunya membuahkan hasil. Bahu sang bayi akhirnya berhasil keluar dari mulut rahim ibunya. Tapi berhenti sampai di sana. Stop. Titik. Waduh, sang dokter kemudian menjadi tegang. Suasana mencekam. Sang dokter berusaha untuk menyemangati si ibu agar mengejan lebih kuat. Perawat pun yang mengasisteni juga pasang kuda-kuda untuk memurut-murut posisi perut sang ibu, membantu dorongan keluarnya sang jabang bayi. Namun, bayi tetap berhenti. Nah, maka akhirnya dokter segera memutuskan harus mengambil tindakan operasi sesar. Nah, ternyata setelah lahir, dokter mendapati bahwa tali pusar si bayi memang pendek. Dan itulah yang mempersulit proses kelahiran secara spontan yang tadi sudah diusahakan. Ketika dibesuk dengan mata berkaca-kaca, namun penuh syukur dan lega, sang ibu berkata dengan bangga, Pak, semua proses kelahiran, penderitaan sudah saya coba. Nggak ada ibu yang melahirkan lebih sulit dari saya. Demikian ujar sang ibu. Dalam hati saya tertawa geli karena saya mengingat apa yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 10. Demikian katanya, masa hidup kami hanya 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan semata. Nah, jadi demen mempersaingkan prestasi bukan hanya ternyata terjadi dalam keberhasilan, namun juga dalam hal penderitaan. Dari Senayan, Jakarta, Televisi Republik Indonesia menghidangkan acara Berpacu dalam derita. Melodi. Berpacu. Rasul Paulus dalam renungan hari ini juga bersaksi bahwa di ayat yang ke-7, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang malah kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, maka sejatinya setiap orang Kristen sudah sepatutnya mengorientasikan dirinya pada Kristus. Menurut Rasul Paulus, mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, disitulah aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itulah target setiap orang Kristen. Apa maksudnya menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya? Yang pertama, sebagaimana Kristus tetap berjuang untuk mengampuni manusia yang berdosa dengan bersabda di masa akhir salibnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya." Demikianlah juga kita pada masa Prapaskah ini diajak untuk menebarkan pengampunan dan mengusahakan pendamaian di setiap kesempatan. Sesempit apapun kesempatan itu tersisa. Itulah kebahagiaan sejati dalam hidup seorang Kristen, yaitu keberanian untuk melepas apa yang ada di belakang. Dan yang kedua, sebagaimana Kristus masih tetap setia pada tugas Bapanya demi keselamatan seluruh umat manusia di masa mendatang, demikian jugalah Anda dan saya. Marilah kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan, yaitu masa depan.
Jika kita hanya berbangga diri pada prestasi masa lalu, maka sejatinya kita hanya akan berakhir sebagai pribadi yang post-power syndrome. Kita akan hidup di nostalgia manis masa lalu yang selalu menyisakan tangis pilu dan menjauhkan kita dari rasa bahagia. Itulah mengapa orang yang post-power syndrome cenderung mengutuki hidup, karena masa manis bahagia itu kini sudah tiada. Hari-hari orang yang post-power syndrome hanya diisi oleh penyesalan dan kebanggaan semu atas prestasi yang sudah berlalu. Ya, bahasa gaulnya adalah banyak orang susah move on gitu. Jargon-jargon kebijakan era ini kok saya pikir rasanya juga ingin dibuat kembali seperti nostalgia Orde Lalu. Ayolah, move on. Dulu ya dulu, sekarang ya sudah beda lagi situasinya. Maka, sebagaimana anjuran Rasul Paulus, marilah kita berlari-lari pada tujuan di masa depan. Dan memperoleh hadiah utama yang telah Tuhan sediakan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka sampai jumpa di hari penentuan kemenangan iman, yaitu pada hari Tuhan memanggil kita ke pangkuannya. Tuhan memberkati.